Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ternyata masih ada banyak orang yang mengira kalau mereka yang bekerja di gereja haruslah orang Kristen. Nyatanya ada banyak gereja, khususnya GKI yang saya ketahui, ada banyak karyawan yang memang bukan Kristen. Dan tahukah saudara bahwa mereka yang bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia tidak semua orang Kristen. Lembaga Alkitab Indonesia, tempat mencetak ratusan mungkin jutaan Alkitab dan disebarkan. Dan dari Alkitab itu firman Tuhan kita hayati saudara. Tetapi nyatanya ada banyak orang yang bukan Kristen ikut terlibat. Dari yang mencetak Alkitab sampai yang memberi indeks Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka adalah orang yang beragama lain, bahkan hafal dari Kejadian sampai Wahyu, ditempel oleh orang-orang yang bukan Kristen. Sampai secara ekspedisi dan porter yang harus mengantarkan Alkitab ke pelosok-pelosok juga bukan semuanya orang Kristen. Dalam hal aksi kemanusiaan di tengah masyarakat, banyak sekali relawan yang juga bukan hanya orang Kristen. Ada banyak mereka yang berbeda agama. Bahkan agama, suku, budaya dan lain sebagainya semua bersatu untuk melakukan kebaikan, untuk memberi bantuan demi kemanusiaan. Mereka bukan pengikut Kristus, tetapi kehidupan mereka mencerminkan ajaran dan sikap dari Tuhan Yesus. Nah, menurut saya ini keren sekali saudara. Hal-hal yang dalam kehidupan itu bertujuan untuk kebaikan dan kemanusiaan. Apabila kita mau bekerja sama dengan mereka yang berbeda, tentu ini akan menjadi hal yang luar biasa baik. Nah, kalau soal kerjasama lintas iman dan kemanusiaan, saya tahu bahwa GKI Klaten selalu terdepan. Setidaknya saya mengenal dari Bapak Purnawan dan Pendeta Lukas yang selalu update tentang kegiatan kemanusiaan. Nah, saudara, di sisi lain ternyata masih ada orang-orang yang picik menganggap bahwa karya kebaikan dan kasih Tuhan itu sebagai hak milik pribadi dan dimonopoli oleh mereka sendiri. Karya kebaikan itu haruslah menjadi milik gereja sendiri. Jadi hak paten dan royaltinya adalah dari gereja, milik gereja. Sesuai hal ini sama seperti sikap Yohanes di dalam bacaan kita. Ketika para murid melihat ada seorang yang melakukan eksorsisme, mengusir setan, dan ternyata bukan dari kalangan ke-12 murid, bukan mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini menjadi sesuatu yang aneh buat Yohanes. Lalu mencegah dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Saudara, kita rasanya bisa melihat nada frustasi ya. Mengapa saudara? Ada dua alasan di sini. Yang pertama, mungkin menurut Yohanes dan ke-11 murid yang lain, ini semacam jadi ada persaingan. Mengusir setan ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Kalau saudara bisa mengusir setan, menurut saya itu luar biasa. Mungkin tidak hanya setiap jam, setiap menit saudara dihubungi. Nah, saudara, kita melihat pemakaian kata kita sebagai gabungan antara engkau menggambarkan Tuhan Yesus dan kami para murid ternyata punya maksud tertentu. Jadi ini soal branding. Siapa yang berhak memegang brand dari nama
Yesus. Jadi kalau ada orang lain yang bukan dari pengikut yang setiap hari bersama-sama 12 murid ini gak berhak memakai brand nama Yesus. Jadi pantas untuk dicegah. Mereka bukan orang-orang yang dekat dengan Yesus, jadi tidak berhak atas brand tersebut. Atau memang sesudah mereka takut bahwa nama Yesus akan digunakan secara sembarangan untuk memperoleh keuntungan. Lalu alasan yang kedua ini soal keeksklusifan. Ke-12 murid yang mungkin nanti jadi berkurang. Bersama dengan seorang guru yang bisa melakukan berbagai mujizat, mempertontonkan kuasa, sesuatu yang sangat luar biasa bagi komunitas ini. Mereka ada di dekat Tuhan Yesus bisa merasa sangat eksklusif, bangga. Sehingga kita bisa mengingat khotbah minggu lalu mereka mempertanyakan siapa terbesar di antara kita. Karena memang dekat dengan guru mereka sudah sangat luar biasa dan bangga. Tetapi kok di sisi lain ada orang yang memakai brand nama Yesus dan bisa mengusir setan. Lucunya saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ada murid yang berusaha untuk mengusir setan dan setannya tidak pergi. Bahasa ini lucu gitu ya. Mereka menganggap sudah sangat eksklusif tetapi tidak dapat mengusir setan. Ada mereka di luar sana bukan dari kalangan komunitas murid mengusir setan dan setannya pergi. Mereka khawatir eksklusivitas 12 murid ini bisa berkurang. Kalau semuanya memasarkan brand Yesus bisa-bisa jadi tidak terkenal. Jadi tidak populer. Orang lain yang lebih populer. Ada ketakutan seperti itu saudara. Nah yang luar biasa adalah bagaimana cara Tuhan Yesus menanggapi murid-murid khususnya Yohanes yang mencegah orang mengusir setan itu. Tuhan Yesus justru melarang mereka untuk mencegah. Tuhan Yesus memberikan nasihat bagaimana mengenali lawan dan kawan. Tuhan Yesus berkata bahwa lingkaran atau circle dari pengikut Tuhan Yesus itu tidak hanya berhenti dari ke-12 murid ini. Di masa yang akan datang akan meluas. Di ayat yang ke-40 Tuhan Yesus menyampaikan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini sebuah pernyataan inklusif yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid bahwa nanti di kemudian hari ada orang-orang yang akan menggunakan brand nama Yesus untuk melakukan mujizat, untuk melakukan kebaikan, karya kasih Allah. Jadi gak perlu gusar dan gelisah. Pada sisi lain saudara, bukankah ketika ada seorang yang melakukan eksorsisme atau pengusiran setan yang mungkin dilakukan di luar komunitas murid Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa orang itu ketika memakai nama Yesus, dia percaya kepada Yesus. Bukan pada pribadinya yang mampu mengusir setan, tetapi nama Yesus yang ia percayai yang berkuasa untuk mengusir setan. Nah bagi Tuhan Yesus kenapa mesti dicegah? Kenapa mesti dilawan? Berarti orang itu ada di pihak kita. Nah seringkali kan orang memang memakai nama brand, tetapi yang ingin terkenalnya adalah diri kita sendiri. Orang sering menyebut nama Tuhan, memakai kata Yesus dan lain sebagainya, tetapi ingin dirinya sendiri yang terkenal. Dirinya yang populer, bukan Tuhan Yesusnya yang makin populer dan diimani. Sehingga orang yang dicari itu pribadinya, mungkin pendetanya, mungkin orang yang dianggap sakti, bukan Tuhannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang menolong dan masuk dalam lingkaran pengikut Yesus akan memperoleh upah yang baik.
Bahkan meskipun orang itu hanya sekedar memberi secangkir air minum untuk pengikut Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita juga melihat saudara, Tuhan Yesus memberi peringatan tentang bahaya menyesatkan menggunakan nama atau brand Yesus. Dan Yesus kan mengatakan barang siapa menyesatkan anak-anak kecil, ya, kalau dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan sebenarnya pengikut Yesus yang baru, ya, orang yang baru yang mungkin memang dianggap sebagai orang yang kecil, anak-anak kecil secara pemahaman. Sebaiknya orang itu diikat lehernya dengan batu supaya tidak menyesatkan, atau memenggal tangan atau kaki atau mencungkil matanya daripada masuk ke dalam neraka dengan anggota tubuh yang utuh. Artinya saudara, Tuhan Yesus memberi peringatan bagi orang-orang yang mau menyesatkan para pengikut Tuhan Yesus yang baru. Nah, memang peringatan ini terdengar ekstrim, ya, sangat ekstrim bagi para penyesat atau mereka yang mencoba menghasut orang lain dengan menggunakan brand Yesus. Jadi juga nggak sembarangan menggunakan brand nama Yesus, bisa saja menyesatkan. Ini yang diingatkan oleh pribadi Tuhan Yesus. Penyesat ini bukanlah mereka yang berhasil mengusir setan atas nama Yesus yang diprotes oleh Yohanes di awal tadi. Orang yang tidak ada dalam lingkaran belum tentu adalah penyesat. Di bagian akhir Tuhan Yesus justru menunjukkan ciri penyesat itu seperti apa. Mereka yang tidak menjadi garam dan tidak hidup dalam damai dengan yang lain. Itulah penyesat. Mengapa demikian saudara? Karena ciri pengajar sejati haruslah memberi pengaruh, menggarami, memberi rasa, dan juga orang yang membawa damai, bukan orang yang mendatangkan perselisihan dan konflik. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita yang pertama, jangan cepat resah dan menuduh sesat. Jangan cepat merasa resah karena ada orang lain yang melakukan kebaikan tapi kok itu bukan aku. Jangan merasa gusar dan gelisah kalau ada gereja lain mungkin banyak melakukan kebaikan-kebaikan, aksi-aksi kemanusiaan. Lalu kemudian menganggap mereka tidak lebih baik dari kita, menganggap mereka lebih sesat dan lain sebagainya. Jangan cepat menuduh sesat kepada mereka yang berada di luar lingkungan kita, komunitas kita. Yang mungkin mereka mengajarkan hal yang sama, yaitu kabar baik, kabar sukacita, Injil. Lalu dari mana kita bisa mengenal mereka lawan atau kawan? Kita bisa mengenal mereka dari buahnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak kita semua hari ini untuk mengkoreksi diri kita masing-masing, bukan menghakimi orang lain. Yakni mengkoreksi keinginan menjadi besar dan ternama dengan sikap eksklusif. Seorang Kristen pun dapat menjadi batu sandungan ketika ia sibuk mencari kehormatan diri sendiri dan membatasi karya Allah bagi sesama. Oleh karena itu, untuk mencegahnya Tuhan Yesus memberikan pilihan yang lebih baik, meskipun pilihan itu terasa berat dan ekstrim. Daripada kita menyesatkan, lebih baik mengambil tindakan yang preventif. Ya, meskipun mungkin menyakitkan, tetapi menjadi lebih baik daripada mendapatkan siksaan yang kekal. Ya, lebih baik berlatih agar akar-akar kejahatan yang kita biasa lakukan itu bisa dicabut dari diri kita dan kita bisa hidup dalam bahagia yang kekal. Yang kedua, mari kita bersama-sama berbagi ruang, berbagi kesempatan, dan memberi kepercayaan.
Ketika ada orang lain yang ingin mengekspresikan diri melalui kebaikan, mari kita beri ruang kepada mereka. Mungkin ada anggota jemaat, ada saudara dan sahabat kita ingin mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan dengan menggebu-gebu, mari kita berikan ruang. Jangan dihalangi, sepanjang itu adalah kebaikan, mari kita beri kesempatan dan beri kepercayaan. Meskipun itu adalah orang-orang muda yang dianggap, wah ini kurang pengalaman, tapi dia mau jadi ketua panitia Natal mungkin sebentar lagi, gak apa-apa, it's okay. Berbagi ruang, berbagi kesempatan dan beri kepercayaan. Yang ketiga, saudara, mari berkolaborasi. Di tengah perbedaan dan keberagaman dan juga di tengah dunia yang menurut kita sedang murung dan sakit ini, kita perlu berkolaborasi dengan orang lain, kelompok, komunitas, siapapun mereka yang mungkin berbeda dengan kita. Yang penting kebaikan, pemulihan atas kehidupan ini yang sedang sakit itu bisa terjadi. Dan kasih Allah bisa dirasakan oleh banyak orang. Kasih Allah tidak lagi menjadi eksklusif, tetapi kasih yang terus menyebar. Maka sekiranya kehadiran kita tetap memberi arti di konteks masyarakat kita, yaitu menggarami. Kita sudah menjadi garam, tetapi apakah kita mau menggarami atau tidak? Dan mari kita membawa damai dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening sejenak bagi kita.